Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelasnya memimpinnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran di hari ini. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Bu Guru menyampaikan materi pelajaran, saya absennya dulu. Adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Garda. Kenapa nggak masuk? Sakit, ya. 24 anak yang hadir adalah satu, yaitu Garda. Kita doakan semoga Garda lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, untuk menunjukkan kita cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Coba Sally. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Anak-anak masih semangat? Semangat ya. Coba biar semangat, tepuk semangat. 1, 2, 3. Ya, semangat ya. Anak-anak, di pertemuan hari ini yaitu akidah akhlak, kita akan membahas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dengan subtema menganalisis kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu yang pertama, nanti kalau anak-anak sudah belajar kisah Nabi Ayub, itu apa yang diperoleh? Yaitu satu, apa? Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik membuat peta konsep kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik menganalisis hikmah sifat sabar pada kisah Nabi Ayub alaihissalam.
itulah tujuan kita mempelajari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Coba ini gambar apa? Ayo, gambar apa? Ayo. Oh, rumah hancur karena puting beliung. Sini. Karena bencana alam. Akibat kebakaran. Yang sana? Gempa bumi. Oh, karena gempa bumi. Ya, semuanya bisa diterima. Dengan akibat itu berarti namanya ini musibah kan? Ya, dengan musibah itu apa? Sikap kita gimana? Coba. Sabar. Terus? Sedih. Gelisah. Ya. Tabah. Iya, Pak, pinter. Ini. Jadi dengan adanya musibah kita bisa tabah dengan musibah itu, kita juga bisa sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya anak-anak, biar anak-anak memahami dari pembelajaran ini, akan Ibu tayangkan videonya. Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya anak-anak untuk menganalisa tentang kisah Nabi Ayub akan Ibu berikan LKPD-nya. Ini nanti gimana kelompoknya? Kelompok seperti ini apa dirubah? Seperti ini saja ya. Sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, gitu ya. Jadi tidak ingin dirubah? Oh ya, ya. Kelompok 1. Berarti sini kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, anak, kelompoknya coba dilihat itu LKPD-nya. Yaitu jangan lupa dikasih namanya, nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa diisi. Kemudian dari lembar kerja diskusi itu amati gambar berikut dengan teliti. Ya, amati gambar itu. Gambar 1 apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa, gambar 4 apa, kemudian gambar 5 apa, dan yang terakhir yaitu berdasarkan ilustrasi gambar di atas, itu supaya anak-anak bisa menganalisa dan mendeskripsikan. Ya, ditulis di kotak di bawahnya itu. Paham ya? Ya, silahkan untuk mengerjakannya. Sudah paham? Gimana? Ada kesulitan nggak? Yuk, gimana kelompok sini? Nggak ada masalah? Ada masalah? Kalau masih bingung bisa baca di buku itu. Yuk gantian, yang nulis nggak apa-apa, gantian. Yang lain berpikir. Hampir selesai. Sip. Gimana sini? Udah selesai? Nah, kelompok 1 sip, kelompok 2 udah.
menunggu kelompok yang lain. Udah semuanya? Kelompok 3? Udah selesai ya. Sudah selesai. Sekarang anak-anak untuk mempresentasikan hasil analisis anak-anak ke depan, yaitu urut dari kelompok 1 ya. Nanti setelah kelompok 1, kelompok 2, kemudian 3 dan kelompok 4. Sekarang silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Hasil analisis dari kelompok 1 terkait dengan gambar berikut. Hasil analisis dan deskripsi gambar di atas. Nabi Ayub tetap sabar dan tanggas saat tertimpa musibah secara bertubi-tubi. Hubungan sifat sabar yang dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam dengan masa sekarang ini pantas untuk diteladani. Saat kita tertimpa musibah harus sabar dan ikhlas menerimanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok. Hasil analisis dan deskripsi gambar di atas. Kan Nabi Ayub alaihissalam saat beribadah peduli terhadap sesama dan sabar saat tertimpa musibah. Ikhlas bersyukur dan kita teladani dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Yo, cowok ayo. Hasil dari analisis kelompok 3 terkait gambar berikut adalah urutan video pengamatan gambar kisah Nabi Ayub. Kelompok 3 menunjukkan bahwa sifat yang harus kita teladani dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sabar. Ya, terima kasih. Tepuk kanan kelompok 3. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Yuk. Hasil analisis kelompok 4. Bagi orang yang beriman, musibah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sifat sabar yang dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam saat tertimpa musibah perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih anak-anak sudah melaksanakan tugas dengan baik ya. Alhamdulillah. Dari diskusi anak-anak ini tadi bisa kita simpulkan, yaitu terkait dengan kisah Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub itu mendapat beberapa cobaan, ya kan? Nabi Ayub itu orangnya yang kaya raya, tapi dia dermawan, juga taat beribadah. Dia tidak sombong, tidak pelit. Itu Nabi Ayub. Maka iblis ingin menggodanya dengan kebaikan tersebut, ya. Kemudian oleh Allah diberi cobaan. Gimana kalau dicoba? Dan ujian-ujian tersebut, apakah Nabi Ayub juga masih akan bersabar? Masih, ya kan? Ujian yang pertama apa? Ayo ujian di peta konsep ini tadi, yang pertama harta Nabi Ayub terbakar habis, semuanya habis, binatang ternaknya maupun tanamannya semua habis. Dengan ujian tersebut Nabi Ayub masih sabar karena semuanya itu adalah dari Allah, diambil oleh Allah, ya nggak apa-apa. Maka Nabi Ayub tetap sabar dan tetap, yang paling utama tetap beribadah. Kemudian diuji lagi yang kedua, yaitu apa? Dengan ujian apa? Iya betul, anak-anak Nabi Ayub dari satu persatu semuanya meninggal dunia. Kalau kita kan ya merasa sedih, ya kan? Hartanya habis, anaknya meninggal, tapi Nabi Ayub tetap apa? Sabar. Yang dulunya tidak punya anak dikasih anak, kemudian diambil lagi oleh Allah, Nabi Ayub tetap
sabar dan tetap beribadah kepada Allah. Dengan ujian yang bertambah, ibadahnya malah semakin bertambah lagi, bukan berkurang, tapi malah semakin bertambah. Kemudian ujian yang ketiga, apa anak-anak? Iya, nak. Ujian yang ketiga, wis hartanya habis, anaknya habis, tinggal dirinya dengan istrinya diuji terkait dengan apa? Penyakit. Nek sudah diuji penyakit, apakah masih tetap beribadah kepada Allah? Iya, diuji penyakit kulit sampai membusuk, sampai masyarakat lingkungannya mengusir dari rumahnya. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar untuk menjalaninya. Tuh, karena sudah mengalami keindahan, ya kan, sebelumnya kan hidupnya enak, kemudian diuji oleh Allah dengan musibah, Nabi Ayub tetap sabar. Jadi intinya anak-anak, kita bisa meneladani dari kisah Nabi Ayub tersebut. Jika kita mendapat musibah, kita harus apa? Iya, kita harus sabar. Ada keluarganya yang meninggal, ya kita harus sabar. Kita diuji sakit, tidak bisa sekolah, kita juga harus sabar. Semoga teman kita Garda yang diuji sakit, semoga juga sabar. Dengan kesabaran bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya anak-anak? Yang terkait dengan kisah keteladanan kita terhadap kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Semoga anak-anak bisa meneladani dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting itu. Kemudian untuk evaluasinya akan Ibu berikan. Silahkan dikerjakan masing-masing. Jangan lupa kasih apa? Nama. Kalau nggak ada namanya, Bu Guru bingung. Ini pekerjaan siapa? Oh, belum. Oh iya. Sudah cukup? Katanya cukup. Jangan lupa kasih nama dulu, biar tidak terlupakan. Kurang satu. Ya, silahkan dikerjakan. Harus punya kepercayaan diri. Tidak menyontek punya temannya. Udah, kalau kurang paham bisa ditanyakan. Ada yang Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu agar diangkat semua ujian yang dialaminya. Karena apa? Difikirkan dulu, difahami. Ada yang kurang paham? Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar diangkat semua ujian yang dialaminya. Ujiannya apa? Banyak kan? Karena Nabi Ayub apa? Dia pantang menyerah, sangat taat, atau peduli, atau sabar? Dia berdoa kepada Allah. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Setua sudah dikumpulkan semuanya? Nah, untuk diketahui itu adalah tes yang terkait dengan pengetahuan ya. Anak-anak, jika nanti nilainya kurang dari KKM Akidah berapa? 75. Jika nilainya belum ada 75, remedi. Kemudian yang tuntas gimana? Yang tuntas akan Bu Guru kasih pengayaan. Ya anak-anak, marilah kita simpulkan pertemuan di pagi hari ini, yaitu terkait dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dengan apa yang kita pelajari pagi hari ini menjadikan anak-anak bisa mengetahui, bisa memahami, juga bisa menganalisa sikap sabar Nabi Ayub, dan yang terpenting adalah kita bisa meneladani
kita kalau mendapat ujian kita harus tetap sabar dan tetap beribadah kepada Allah. Kemudian anak-anak, pertemuan yang akan datang minggu depan yaitu kita akan membahas hikmah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Untuk itu anak-anak, marilah pertemuan kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita tidak lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Ayo kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.